Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Reza Septiana Nurul Hidayah dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 1 Koba. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari video pembelajaran yang telah Ibu Evanila Sari berikan, yaitu pelajaran kimia tentang unsur-unsur periode ketiga. Nah, link dari video tersebut sudah saya sertakan di deskripsi ya teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah teman-teman, materinya yaitu tentang unsur-unsur periode ketiga. Dari video yang telah saya tonton yang diberikan oleh Ibu Evanila Sari, terdapat 5 pertanyaan yang akan saya jawab. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah saya sertakan di PPT ini ya teman-teman, ini ada 5. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari mulai nomor 1. Nomor 1-nya yaitu, berdasarkan gambar, apakah unsur-unsur periode ketiga terdapat bebas di alam atau dalam bentuk senyawa? Dalam sistem periodik unsur pada periode ketiga ini terdapat 8 unsur. Yang pertama yaitu natrium atau Na, yang kedua magnesium atau Mg, yang ketiga aluminium atau Al, yang keempat silikon atau Si, yang kelima fosfor atau F, yang keenam balerang atau S, yang ketujuh klorin atau Cl, dan yang kedelapan argon atau Ar. Nah, unsur periode ketiga di alam banyak terdapat dalam bentuk mineral, logam, atau senyawaan, dan dalam bentuk unsur bebas. Unsur logam seperti natrium dan magnesium berada dalam bentuk senyawaan. Unsur aluminium, silikon, dan fosfor ditemukan dalam bentuk mineral seperti Al2O3, SiO2, Ca3PO4, 2, dan Na3Al-F6. Unsur balerang banyak ditemukan dalam keadaan bebas sebagai kristal S8. Unsur klor ditemukan dalam bentuk molekul diatomik, Cl2. Unsur argon ditemukan bebas di alam dalam bentuk gas monoatomik. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu unsur apakah yang paling banyak keberadaannya di alam? Dalam unsur periode ketiga yang keberadaannya di alam dapat ditentukan secara bebas, yaitu unsur balerang atau S dan argon. Karena unsur balerang ini banyak ditemukan di kawah-kawah Gunung Merapi. Di kawah-kawah Gunung Merapi kan terdapat banyak sekali balerang ya teman-teman. Dan juga unsur argon ditemukan dengan wujud gas monoatomik yang berasal di udara sekitar 0,15%. Kemudian selanjutnya untuk soal yang ketiga, yaitu buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan jari-jari atomnya. Berikan penjelasan mengapa jari-jari Al atau aluminium lebih besar dari unsur lainnya. Nah, ini sudah saya tampilkan grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan jari-jari atomnya. Dan juga saya akan menjelaskan mengapa jari-jari Al lebih besar dari unsur lainnya. Penjelasannya yaitu energi ionisasi unsur-unsur periode ketiga berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Pada umumnya, semakin kecil jari-jari atom suatu unsur, energi ionisasinya semakin besar. Namun, energi ionisasi unsur juga dipengaruhi oleh struktur elektron pada orbital terluarnya. Oleh karena itu, ada sedikit penyimpangan energi ionisasi unsur-unsur pada periode ketiga. Energi ionisasi magnesium lebih besar daripada aluminium, dan energi ionisasi fosfor lebih besar daripada balerang. Penyimpangan ini dikarenakan atom magnesium memiliki orbital 3s penuh dengan atom P memiliki orbital 3p setengah penuh. Konfigurasi penuh dengan setengah penuh seperti ini relatif stabil sehingga lebih sukar melepaskan elektron. Untuk melepaskan elektron membutuhkan energi yang sangat besar.
Kemudian untuk soal yang keempat, buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan titik didihnya. Tadi itu tentang jari-jari atom. Nah, sekarang hubungannya dengan titik didihnya. Dan juga beri penjelasan mengapa titik didih silikon lebih tinggi dari unsur lainnya. Nah, ini adalah grafik titik leleh unsur periode ketiga. Penjelasannya yaitu titik leleh dan titik didih naik di 3 logam pada periode ketiga, natrium, magnesium, dan aluminium. Karena meningkatnya kekuatan ikatan logam, peningkatan kekuatan ikatan logam dari Na natrium ke aluminium ini disebabkan peningkatan elektron di lautan elektron antar logam dan berkurangnya jari-jari atom. Jumlah elektron yang masing-masing atom yang dapat berkontribusi terhadap larutan elektron terdelokalisasi meningkat. Jari-jari atom juga semakin kecil karena semakin banyak elektron yang tertarik oleh inti atom yang bermuatan positif. Kemudian sambungannya, silikon memiliki titik didih yang tinggi pula karena adanya ikatan kovalen antara atom silikon yang kuat, sehingga memerlukan energi kalor yang besar untuk memecahnya dan melelehkan silikon padat. Namun, ikatan ini tidak sekuat ikatan logam dan titik didih Si lebih rendah dari titik didih aluminium. Fosfor, sulfur, klorin, dan argon memiliki titik didih lebih rendah dari silikon karena hanya memiliki gaya van der Waals antara atomnya. Fosfor berbentuk molekul murni P4. Karena ukuran molekul kecil, 4 atom per molekul, gaya van der Waals antara P4 juga kecil dan titik didihnya rendah. Kemudian kelanjutannya, sulfur berbentuk molekul murni S8 karena ukuran molekul besar 8 atom per molekul. Gaya van der Waals antara P4 juga besar dan titik didihnya lebih tinggi dari P4 namun lebih rendah dari Si. Klorin berbentuk molekul murni Cl2 karena ukuran molekul kecil 2 atom per molekul. Gaya van der Waals antara P4 juga kecil dan titik didihnya rendah. Argon berbentuk molekul murni Ar atau sebagai gas mulia tidak berikat karena ukuran molekul kecil 1 atom per molekul. Gaya van der Waals antara P4 juga kecil dan titik didihnya rendah. Argon memiliki titik didih paling rendah dari semua unsur periode keempat. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 5. Buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan energi ionisasinya. Berikan penjelasannya. Nah, ini adalah grafiknya. Penjelasannya yaitu aluminium memiliki konfigurasi elektron seperti berikut. Nah, di sini hanya ada 1 elektron pada orbital 3p. Elektron ini mudah lepas, akibatnya energi ionisasi aluminium lebih rendah dari unsur sebelumnya di periode ketiga, yaitu magnesium. Sulfur memiliki konfigurasi elektron seperti yang di atas ini, sama. Di sini ada 4 elektron pada orbital 3p. Konfigurasi ini berarti orbital 3p yang berkapasitas 6 elektron terisi 3 slotnya dengan 1 elektron namun memiliki kelebihan 1 lagi elektron. Seperti pada aluminium, kelebihan elektron ini mudah lepas. Akibatnya energi ionisasi sulfur lebih rendah dari unsur sebelumnya di periode ketiga, yaitu soal kelima. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan menyimak video saya ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan juga saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian saya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.